Tell me about homelessness in San Francisco. Sucks. We get harassed constantly by the cops and by DPW workers, like almost on a daily basis. You're gonna arrest me for going to some place for a misdemeanor, for nothing, because I'm homeless? San Francisco adalah sebuah kontradiksi yang mencolok. Sementara Silicon Valley berkembang pesat dengan teknologi terobosan dan kekayaan luar biasa, jalanan kota ini dipenuhi dengan orang-orang yang tidak memiliki rumah, tenda-tenda compang-camping, dan jiwa-jiwa kosong yang berjuang untuk bertahan hidup. Ini bukan hanya cerita tentang keindahan dan kemerosotan, ini juga kenyataan yang memilukan tentang sebuah kota yang tampaknya telah melupakan mereka yang paling rentan. Apa artinya membentuk masa depan ketika begitu banyak orang dibiarkan dalam kegelapan? Mari kita eksplorasi inti dari paradoks ini, di mana kemajuan dan kemiskinan bertemu. So how are you surviving? So, I get about $900 a month, which is definitely not enough to live in San Francisco. Sekilas tentang angka dan kenyataan. Menurut survei Point in Time PT terbaru pada Januari 2024, jumlah orang yang tidak memiliki rumah di San Francisco meningkat sebesar 7% sejak 2022. Itu berarti ada 823 orang yang hidup di jalan di tempat penampungan atau di perumahan sementara. Lebih dari setengah dari mereka, yakni 43,5 individu, hidup tanpa tempat tinggal hanya dengan langit terbuka di atas mereka. Yang lainnya berada di tempat penampungan, namun jumlah tersebut terus menurun. Meskipun miliaran dolar telah dialokasikan untuk krisis ini, masalahnya terus berkembang dan semakin sulit untuk diabaikan. Ada satu hal yang benar-benar harus membuat kita berpikir, yaitu jumlah keluarga yang mengalami tunawisma melonjak 94% dari 205 menjadi 437 rumah tangga hanya dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan hanya angka dingin, ini adalah orang-orang nyata. Mereka adalah orang tua, anak-anak veteran, dan lansia. Semuanya berjuang untuk mencari stabilitas di sebuah kota di mana orang-orang kaya terus berkembang, sementara yang paling rentan ditinggalkan. Cobalah berhenti sejenak dan pikirkan ini. Di salah satu kota terkaya di negara ini, seluruh keluarga dipaksa untuk hidup di jalan, berjuang untuk bertahan hidup tanpa sumber daya untuk mendukung mereka. Lalu ada para veteran pria dan wanita yang telah melayani negara ini, sekarang hidup tunawisma dan berjuang dengan masalah kesehatan mental dan kecanduan seringkali dilupakan oleh sistem yang pernah mereka lindungi. Apa yang terjadi ketika mereka yang berisiko segalanya demi negara kita dipaksa hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan? Apa yang kita katakan sebagai masyarakat ketika anak-anak dan lansia berjuang untuk bertahan hidup setiap hari tanpa adanya jaring pengaman di depan mata? Ini bukan sekedar statistik yang bisa disingkirkan. Ini adalah pengingat tegas bahwa dokumenter bukan hanya tentang kekurangan tempat tinggal, melainkan kegagalan sebuah sistem yang seharusnya melindungi dan mendukung warga negara yang paling rentan. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, sudah berapa lama kita bisa terus berpaling dari kenyataan ini? Sudah berapa lama kita akan terus mengabaikan krisis ini dan tidak melakukan tindakan nyata? Waktunya untuk mengabaikan krisis ini sudah berakhir.
sejarah di balik krisis tunawisma San Francisco. Krisis tunawisma di San Francisco tidak muncul secara tiba-tiba. Ini adalah hasil dari beberapa dekade ketidaksetaraan ekonomi biaya hidup yang sangat tinggi dan bertahun-tahun keputusan kebijakan yang buruk. Pada 1980-an, akar dari tunawisma mulai muncul seiring dengan hilangnya pilihan perumahan yang terjangkau dan masalah seperti kesehatan mental dan kecanduan mulai meningkat. Namun krisis ini baru benar-benar meledak pada 2010-an ketika harga rumah di San Francisco melampaui 1,64 juta. Pada 2025 San Francisco diperkirakan akan memiliki harga rumah rata-rata tertinggi di negara ini. Bagaimana mungkin seseorang, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, bisa tinggal di sini ketika biaya membeli atau menyewa rumah sudah begitu jauh dari jangkauan? Ini bukan hanya tentang perumahan, ini adalah masalah yang lebih dalam, yaitu masalah sistemik di mana orang kaya terus menjadi lebih kaya sementara mereka yang paling rentan terus didorong lebih jauh ke pinggiran. What's homelessness like in San Francisco? I'm basically homeless. Rents in different places got too high, so I couldn't afford it. Kemudian datanglah pandemi COVID-19 yang semakin memperburuk keadaan. Banyak orang yang sudah kesulitan jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan dan pengangguran. Dampak ekonomi membuat lebih banyak individu dan keluarga kehilangan jaring pengaman mereka, memperburuk situasi yang sudah sangat memprihatinkan. Namun meskipun krisis ini mencapai titik tertinggi respons dari kota, meskipun dengan niat baik gagal mengatasi penyebab utama masalah ini. Salah satu pendekatan kebijakan Housing First memprioritaskan memberikan tempat tinggal kepada orang-orang sebelum menangani masalah kecanduan dan kesehatan mental. Namun kebijakan ini mendapat kritik karena tidak menangani alasan mendasar mengapa orang-orang bisa berakhir di jalanan sejak awal. Meskipun San Francisco menghabiskan lebih dari 1,1 miliar setiap tahun untuk layanan tunawisma, banyak dari uang tersebut digunakan tanpa pengawasan yang tepat atau hasil yang jelas. Jadi pertanyaannya tetap, apakah dengan menuangkan uang ke dalam masalah ini benar-benar membantu, atau apakah kita hanya menutupi celah tanpa benar-benar menangani inti masalahnya? Saat kita melihat jumlah orang yang terkena dampak tunawisma yang terus bertambah, kita harus bertanya apakah ini yang terbaik yang bisa kita lakukan, atau apakah sudah saatnya untuk pendekatan yang lebih efektif dan komprehensif. Biaya kemanusiaan dari tunawisma. Di balik angka-angka dingin ada cerita-cerita manusia nyata tentang perjuangan dan bertahan hidup. Lebih dari 70% dari populasi tunawisma di San Francisco bergulat dengan masalah kesehatan mental atau kecanduan. Ini bukan hanya tentang hidup tanpa atap di atas kepala, ini tentang pertempuran internal sehari-hari yang sering kali tidak terlihat oleh mata publik. Lebih dari setengah dari mereka yang hidup di jalanan berjuang dengan kecanduan narkoba, dengan fentanyl dan opioid lainnya sebagai penyebab utama dari krisis ini. Banyak dari mereka tidak hanya berhadapan dengan penyalahgunaan zat, tetapi juga menghadapi tantangan kesehatan mental mulai dari depresi berat hingga PTSD yang membuat bertahan hidup semakin sulit.
Namun perawatan yang mereka butuhkan dengan sangat mendesak tidak diberikan secara massal. Perawatan kesehatan mental dan pengobatan kecanduan yang diperlukan untuk memutus siklus tunawisma sangat terbatas, meninggalkan orang-orang untuk berjuang sendiri dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Saat epidemi opioid terus melanda negara ini, hal itu telah meninggalkan jejak yang menghancurkan di San Francisco dengan semakin banyak individu yang didorong ke jalanan saat mereka berjuang dengan kecanduan. Ini bukan hanya masalah tunawisma, ini adalah bagian dari krisis kesehatan masyarakat yang lebih besar yang merusak komunitas di seluruh negeri. Namun kecanduan bukanlah satu-satunya penyebab. Penyakit mental juga sama merusaknya. Banyak orang yang hidup di jalanan sedang berjuang dengan kondisi psikologis yang belum ditangani. Beberapa dari mereka dulu adalah anggota masyarakat yang sukses, tetapi tanpa dukungan atau pengobatan yang tepat, mereka jatuh ke dalam keputusasaan. Sistem kesehatan mental San Francisco kewalahan dan kurang dana meninggalkan banyak orang yang paling rentan di kota ini terabaikan. Dan tanpa bantuan mereka kembali ke jalanan, terus melanjutkan siklus tunawisma yang tak berujung. Jadi apa yang terjadi ketika seseorang yang berjuang dengan kecanduan atau penyakit mental dibiarkan bertahan hidup di jalanan sendirian dan tanpa dukungan? Siklus itu berlanjut, rasa sakit semakin parah dan krisis ini semakin dalam. Sebagai sebuah masyarakat, apa yang kita lakukan untuk menangani akar penyebab tunawisma? Apakah cukup hanya menyediakan tempat penampungan atau apakah kita juga harus menangani masalah sistemik dari kecanduan dan perawatan kesehatan mental? Kenyataannya kita baru mulai memahami besarnya masalah ini, dan kecuali kita bertindak secara komprehensif, masalah ini hanya akan terus berkembang. Solusi dan upaya yang dilakukan. San Francisco tidak tinggal diam dalam upayanya untuk melawan tunawisma. Meskipun tantangan yang luar biasa, kota ini telah meluncurkan beberapa inisiatif yang bertujuan mencari solusi. Salah satu yang paling signifikan adalah program Home by the Bay yang berfokus pada menciptakan pilihan perumahan yang lebih adil bagi semua orang, bukan hanya orang kaya. Inisiatif ini berusaha meningkatkan kapasitas tempat penampungan dan menyediakan perumahan permanen bagi ribuan individu. Tujuannya adalah untuk menawarkan solusi perumahan kepada lebih dari 8.000 orang setiap tahun, sambil menangani kebutuhan tempat penampungan yang terus berkembang. Pendekatan kunci lainnya adalah strategi rapid rehousing yang memprioritaskan pemindahan orang dari tempat penampungan sementara ke rumah permanen dengan layanan pendukung. Meskipun inisiatif ini telah menunjukkan beberapa kesuksesan dalam menangani krisis tempat penampungan yang mendesak, itu tidak sepenuhnya menangani akar penyebab masalah, seperti kecanduan, masalah kesehatan mental, dan kekurangan perumahan yang terjangkau yang merupakan inti masalah. Kritikus berpendapat bahwa tanpa menangani masalah mendasar ini, siklus tunawisma akan terus berlanjut. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Daniel Lurie, kota ini juga berkomitmen untuk memperluas program outreach dan meningkatkan layanan bagi populasi tunawisma. Salah satu inisiatif penting adalah James Baldwin Place yang menyediakan ruang tinggal sober bagi mereka yang berjuang dengan kecanduan.
San Francisco juga bekerja untuk menghilangkan kamp-kamp tenda khususnya di daerah seperti Tenderloin dan Sixth Street dengan menawarkan solusi perumahan yang lebih aman dan permanen. Namun keberhasilan program-program ini masih belum pasti, terutama mengingat pendanaan yang tidak konsisten untuk layanan tunawisma. Ketergantungan pada tindakan sementara seperti membersihkan kamp tanpa solusi. Perumahan jangka panjang menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas upaya ini. Di tingkat negara bagian inisiatif California seperti program Homekey juga membantu menangani tunawisma dengan membeli dan mengonversi hotel menjadi unit perumahan terjangkau. Meskipun upaya ini merupakan langkah maju yang penting, kenyataannya adalah bahwa program-program ini hanya menjangkau sebagian kecil dari populasi tunawisma. Jumlah orang yang hidup tanpa perumahan yang stabil membuat jelas bahwa solusi yang diterapkan masih belum cukup untuk memenuhi skala krisis ini. Organisasi-organisasi non-profit juga telah memainkan peran penting dalam membantu tunawisma. Human Services Agency (HSA) telah menyediakan tempat penampungan makanan dan layanan kesehatan, sementara organisasi-organisasi seperti Episcopal Community Services (ECS) menawarkan perumahan dan pelatihan kerja. Namun dengan tingginya permintaan layanan organisasi-organisasi ini semakin terbebani dan kesenjangan antara kebutuhan dan layanan yang tersedia terus melebar. Permintaan yang terus meningkat untuk bantuan menunjukkan urgensi untuk menangani krisis tunawisma secara langsung. Tantangan dan pergulatan yang berkelanjutan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan besar tetap ada dalam perjuangan San Francisco melawan dokumenter. Salah satu hambatan terbesar adalah biaya astronomis dalam menyediakan layanan. San Francisco menghabiskan sekitar 100.000 per orang setiap tahun untuk layanan dokumenter, tetapi hasilnya tetap mengkhawatirkan. Hanya 13% individu yang menerima dukungan yang berhasil bertransisi ke perumahan permanen. Ketidakefisienan yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana dana dialokasikan dan apakah strategi saat ini benar-benar efektif. Pendekatan kota dalam membersihkan tenda-tenda yang tidak terpakai yang sering dipresentasikan sebagai solusi juga memunculkan kekhawatiran. Tindakan pembersihan ini mungkin terlihat seperti kemajuan, tetapi kenyataannya mereka hanya memindahkan masalah ke tempat lain seperti taman atau bandara tanpa menangani akar penyebab dokumenter. Orang-orang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain menciptakan rasa ketidakstabilan dan kekacauan dalam kehidupan mereka yang sudah rapuh. Sumber daya terbatas yang mereka miliki akan hilang saat mereka dipindahkan, semakin memperburuk situasi yang sudah parah. Masalah besar lainnya adalah kurangnya fasilitas pengobatan kesehatan mental dan kecanduan yang memadai. Penelitian dari UCSF menunjukkan bahwa 60% dari populasi dokumenter di San Francisco berjuang dengan masalah kesehatan mental atau penyalahgunaan zat. Namun hanya sekitar sepertiga dari mereka yang menerima pengobatan yang mereka butuhkan. Ini berarti bahwa bahkan ketika mereka memiliki tempat tinggal, banyak dari mereka tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah mendasar yang menyebabkan dokumenter mereka sejak awal. Tanpa menangani akar penyebab ini, solusi apapun hanya akan bersifat sementara dan siklus dokumenter akan terus berlanjut. Kekurangan perumahan yang terjangkau adalah hambatan signifikan lainnya.
Pasar Real Estate San Francisco adalah salah satu yang termahal di negara ini, dan meskipun ada upaya berkelanjutan untuk membangun lebih banyak perumahan, terjangkau permintaan jauh melebihi pasokan. Pada tahun 2025, harga rumah rata-rata di San Francisco diperkirakan akan mencapai 1,4 juta. Hal ini membuat hampir tidak mungkin bagi orang-orang dengan penghasilan terbatas untuk tinggal di kota ini. Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar dengan orang-orang kaya berkembang pesat, sementara mereka yang berada di pinggiran dibiarkan berjuang sendiri. Di kota di mana harga rumah terus melonjak, hak dasar untuk memiliki rumah dengan cepat menghilang bagi banyak orang. Solusi untuk dokumenter tidak dapat ditemukan tanpa mengatasi masalah perumahan yang terjangkau secara langsung. Perspektif pribadi. Mengapa kita harus bertindak sekarang? Saat saya merenungkan krisis dokumenter di San Francisco, sulit untuk mengabaikan rasa putus asa yang mendalam yang pasti dirasakan oleh begitu banyak orang. Namun lebih dari itu, saya merasakan rasa frustrasi karena krisis ini sangat bisa dihindari. Kita hidup di salah satu negara terkaya dan paling maju di dunia, namun kita terus gagal terhadap warga negara kita yang paling rentan. Biaya manusia dari dokumenter tidak terukur. Ini bukan hanya tentang kurangnya tempat tinggal, ini tentang dampak menghancurkan yang dimilikinya terhadap martabat individu, kesehatan mental, dan masa depan mereka. Menjadi tunawisma adalah hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian yang konstan. Itu adalah kehilangan harga diri menjadi terlihat tidak ada oleh masyarakat. Kita semua berhak memiliki rumah yang aman dan stabil. Mengapa itu harus menjadi hak istimewa, bukan hak? Mengapa kita membiarkan ini terjadi tahun demi tahun? Saya percaya waktu untuk langkah setengah hati telah berakhir. Kita tidak bisa terus melemparkan uang pada masalah tanpa mengatasi akar penyebabnya. Kita membutuhkan layanan pengobatan kesehatan mental dan kecanduan yang komprehensif, lebih banyak perumahan yang terjangkau, dan dukungan lebih baik bagi mereka yang berusaha membangun kembali hidup mereka. Kita perlu memikirkan kembali pendekatan kita terhadap dokumenter, bergerak melampaui perbaikan sementara seperti pembersihan dan penampungan ke solusi permanen yang benar-benar menangani masalah sistemik yang menciptakan dan mempertahankan dokumenter sejak awal. Solusi untuk dokumenter bukan hanya tentang menciptakan lebih banyak tempat tidur atau tempat penampungan. Ini tentang menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki akses ke peluang yang sama, di mana perumahan bukanlah barang mewah, dan di mana mereka yang berjuang dengan kecanduan atau masalah kesehatan mental diperlakukan dengan belas kasih dan diberi perawatan yang mereka butuhkan. Kesimpulan. Krisis dokumenter di San Francisco bukan hanya masalah bagi kota ini, tetapi masalah nasional yang memerlukan perhatian kita. Sangat mudah untuk mengabaikan, tetapi kenyataannya adalah kita tidak bisa lagi memalingkan wajah. Seiring dengan terus berkembangnya populasi tunawisma, begitu pula urgensi untuk menemukan solusi yang nyata dan langgeng. Meskipun upaya dari kota negara bagian dan organisasi nirlaba, patut diakui mereka belum cukup untuk menangani akar penyebab dan memberikan dukungan jangka panjang yang dibutuhkan. Waktu telah tiba untuk perubahan sistemik yang komprehensif. Kita semua memiliki peran untuk dimainkan, bukan hanya dalam membantu mereka yang tunawisma, tetapi juga dalam memastikan bahwa tidak ada orang lain yang harus menghadapi kenyataan pahit hidup tanpa rumah.
Apa yang akan kita lakukan untuk mengubah ini?